Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Raja Casting Channel. Kesempatan kali ini kita berada di kebun anggur Suhargo Farm. Kita akan belajar tentang bagaimana budidaya anggur sama masternya langsung, yaitu Mas Tunjung Suhargo. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Gimana ini? kali ini kita sedang membuahkan varian-varian yang mungkin bisa dibilang genjah ya. Pertama di sini ada Basanti, itu aromanya apel. Terus kalau ini Tamaki, ini sistemnya tradisi. Ada juga Julian seperti ini buahnya. Wah, mantap. Ada juga Goswi, Cerny dan lain-lain. Kita bikin di sini untuk pembuahannya per blok ya, jadinya kita tidak bareng tapi kita bikin per blok. Tiap baris kita buahkan, ada yang mau matang, ada yang baru kecil dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang pemula Mas, sarannya apa ini? Kalau untuk pemula yang ingin belajar budidaya anggur, monggo 1 ataupun 2. Yang penting itu kita action, nanam di tempat kita, di depan rumah ataupun mana. Cari yang jenis mudah berbuah. Pertama, tahan hama penyakit, mudah perawatannya. Tentunya juga harus dilakukan pemupukan dan perawatan rutin, penyiraman. Sebenarnya tidak terlalu sulit asal kita mau selalu belajar di dunia pengangguran ya. Kita sebut dunia pengangguran karena kita berkecimpung di dunia anggur. Ini sedang bunga. Kalau di sini kita pakai sistem trellis T ke kanan dan ke kiri. Kalau ini kita pangkas medium sampai long. Ini alhamdulillah bahwa bunga semua itu sudah jadi beri kecil-kecil. Nah, ketika sudah mulai beri segini itu sudah mulai masuk pupuk ya. Tapi ketika baru bunga sebelum mekar itu usahakan jangan dipupuk dulu biar mengurangi pupuk tidak terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas di tanaman ditakutkan nanti bunganya banyak yang jadi atau rontok. Jadi pemupukannya sebelum pangkas kita pupuk 4 kali pupuk pembuahan, lalu kita pangkas. Ya, ketika sudah bunga berhenti pupuk sekitar 1 bulan. Nanti kalau sudah jadi beri kecil-kecil seperti ini, sekacang hijau, nanti kita baru masuk pupuk lagi. Untuk perawatan sendiri Mas, penyemprotan atau penyiraman berapa hari sekali atau? Kalau untuk penyiraman kita tergantung kondisional lapangan ya. Bisa ketika panas full ya 2 hari sekali bisa. Tapi ketika mendung ataupun agak hujan itu ya tidak harus 2 hari tapi bisa 3 hari atau 4 hari sekali. Lihat kondisi cuaca. Kalau untuk penyemprotan, antisipasi hama penyakit sangat penting, terutama musim-musim banyak hama penyakit, misalnya fungisida untuk jamur, insektisida untuk serangga, bakterisida untuk bakteri dan lain sebagainya, akarisida untuk tungau. Itu harus kita antisipasi sebelum kena. Baik organik maupun kimia, monggo terserah jenengan. Yang penting kita antisipasi biar tidak terserang hama penyakit, karena nanti berdampak ke buah, daun dan sebagainya untuk menghambat proses tumbuh berkembangnya tanaman. Oh, berarti untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena kalau sudah terkena kita susah untuk mengobati. Makanya sebelum terkena paling enggak kita cegah dulu. Ini jenis Goswi, sampai sana itu Cerny kristal. Ini 1 baris anggur hitam semua ini. Kalau untuk medianya sendiri Mas, Media tanam kita pakai fermentasi, kohe giling kambing, tanah akar bambu, terus sekam bakar, sama kita tambahkan dolomit. Kurang lebih perbandingannya 1:1.
volumenya secukupnya, lalu kita kasih dekomposer misalnya M21 ataupun M4 ataupun dekomposer yang ada di pasaran apa, monggo terserah jenengan, trichoderma, rhizobium dan sebagainya untuk mengurai ataupun proses fotosintesis biar berlanjut dengan cepat. Nanti sekitar 1 bulan baru kita pakai dan kita gunakan untuk menanam anggur itu sendiri. Kemudian itu Mas, mungkin kalau yang dari luar kota itu untuk bibitnya sendiri apa bisa pesen? Kita bisa keluar kota, kita kirim lewat paket ekspedisi ataupun misalnya banyak sekarang JNT dan sebagainya, tinggal pengennya pesen yang warna apa atau jenis apa, nanti kita rekomendasikan yang jenis mudah berbuah dan perawatannya juga tidak terlalu susah. Bisa nanti kita keluar ataupun monggo langsung ke lokasi kita, lihat sendiri yang dikeping ini jenis apa, monggo pilih sendiri, tergantung Anda, pilihan Anda itu sendiri. Untuk nomor HP-nya mungkin yang jauh, kalau nomor HP 085 647 975 881. oh, okay. Ya, di nomor HP yang bisa. Mungkin yang dekat nanti bisa merapat. Ya. Kalau pengen merasakan buahnya nanti sekitar bulan 8 bulan Agustus, pertengahan nanti kita panen raya untuk jenis-jenis yang mendekati panen, misalnya Goswi, CRV Kristal, Donesti Ongonyo, Cupidon, Rasanti, Heliodor, Ilaria, masih banyak jenis lainnya juga. Kalau ada itu Mas, misalnya ada yang mau tanam tapi tidak bisa merawat gitu, bisa? Kita ada juga jasa konsultasi. Kalau hanya untuk sekedar konsultasi kita gratis. Ada juga jasa untuk kerjasama ataupun bagi hasil bisa, ataupun jasa untuk merawat sampai berbuah kita juga ada. Nanti tim kita yang akan survei ke sana dan melakukan apa yang diperlukan di sana, baik itu pembuatan greenhouse kita juga ada, tim kita perawatan sampai berbuah juga ada, penyediaan bibit sampai kita buah juga ada. Nanti bisa langsung konsultasi ke kita di Suhargo Farm sini, monggo langsung ke sini lebih bagus, sekalian lihat-lihat dan icip-icip anggur yang mungkin sudah bisa diicip-icip di sini, sekalian ya main silaturahmi ke gubuk kita, ke kebun kita di depan SD Ngarum 2. Oh, mungkin biar lebih kenal ya, katanya orang itu kalau tidak kenal maka tak sayang. Ini dulu saya merintis, percaya nggak percaya sih monggo. Dulu itu saya modalnya hanya 600.000 pertama kali. Wah. Dapat bibit sekitar 4, terus saya kembangkan. Saya belajar ya kemana, ke sana kemari, ke Semarang, ke Jepara, Demak, hampir Jawa Tengah itu saya puteri untuk mencari ilmu pengangguran ini. Ketika yang lain pengen di dunia swasta ataupun instansi pemerintah, tapi saya masih jiwanya itu kepengin untuk bertani, masih penasaran. Jiwa pengangguran saya itu tergugah untuk menjadi sebuah namanya bidang pertanian di dunia anggur, karena ya sebuah tantangan baru. Tapi ya alhamdulillah semua berkat doa teman-teman, doa keluarga, dan semua tentu banyak pihak yang membuat kita bisa sampai sekarang ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan tentunya semua butuh proses dan sistem harus berjalan, manajemen dan sebagainya harus kita kembangkan terus sampai bisa suatu saat kita punya skala kebun, walaupun belum terlalu besar, tapi alhamdulillah bisa untuk berkunjung orang-orang dan belajar dunia pertanian ini. Insya Allah siapapun pasti bisa, asal ada kemauan, niat, dan selalu belajar dan berusaha, tentu dibarengi dengan doa. Kurang lebih seperti itu. Ya, termasuk Mas Tunjung ini sangat konsisten.
Banyak teman-teman yang lain itu sudah beralih profesi, ini masih menekuni dunia pengangguran. Lewat dunia anggur ini saya sangat banyak teman sekali, banyak kenalan, banyak partner baru ataupun teman-teman baru di dunia pertanian, dunia perpaculan itu sangat asik sekali. Apapun dunia pertanian kita, entah melon, stroberi, anggur dan sebagainya, asal kita menekuni, insya Allah ada segi ekonomisnya dari tanaman itu sendiri. Yang penting kita konsisten, fokus dengan apa yang kita bisa. Insya Allah semua orang pasti mampu. Ya entah itu misalnya yang anggur seperti ini, insya Allah ini harga jualnya cukup lumayan. Kalau dari segi buah itu sekitar 100.000 per kilo. Satu pohon bisa 5 sampai belasan kilo, tergantung bagaimana cara kita merawat pohon itu sendiri. Semua ya tergantung perawatan kita sendiri. Itu bisa dibuahkan sekitar 1 tahun 2 sampai 3 kali bisa. Tapi ya ketika anggur itu butuh istirahat, ya kita istirahatkan biar tenaganya pulih, nanti kita baru buahkan lagi. Kalau untuk dari tanam itu bisa berbuah mungkin berapa bulan atau berapa tahun? Kalau dari tanam itu bisa berbuah tergantung kita juga. Bisa dibuahkan cepat, misalnya umur 7 bulan kita buahkan juga bisa, tapi yang bagus paling enggak minimal itu 1 tahun baru kita buahkan. Karena untuk pembesaran batang, ketika batang itu besar nanti akan menghasilkan buah yang juga berkualitas. Buahnya juga besar, tandanya juga besar, produktivitasnya juga bagus. Tapi kalau kita terburu-buru ingin cepat berbuah, ya monggo, nggak ada yang istilahnya membatasi dunia kita. Asal itu bagus buat kita, hati kita, suasana hati kita, ya insya Allah hasilnya jadi nanti bisa juga mengikuti. Nah ini kita banyak pakai jenis batang bawah, misalnya ini Kober 55, atasnya ini Ilaria. Buahnya cukup lumayan juga ini. Ini juga super genjah ini. Senggol bunting kalau orang-orang anggur biasanya berkata, dalam artian senggol bunting itu kita pangkas, tumbuh, berbunga, dan jadi buah. Kalau ini sistem trellis J, ini ke kanan dan ke kiri nanti buahnya. Ini masih serabutan, belum saya tata ini. Masih belum sempat untuk menata ini sistem trellis J. Nanti buahnya pendek seperti ini, nanti di sisi kanan dan di sisi kiri ada buahnya ini. Ini satu jalur, ini jenis tamaki semua, tapi saya bikin trellis J.